Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com. Pada video ketiga yang lalu kita telah melihat penggunaan integral yang memakai suatu batas awal dan akhir, yakni pada contoh soal benda yang dilemparkan vertikal dan hanya mendapat suatu pengaruh percepatan gravitasi. Nah, kita tentu bertanya, apakah seharusnya selalu demikian ketika kita mengintegralkan sesuatu maka perlu menggunakan batas awal dan akhir tersebut? Pada soal yang lalu, kita tentu dapat langsung ketika mengintegralkan percepatan tersebut yang adalah suatu nilai, maka pada fungsi kecepatan yang kita dapatkan, konstanta di fungsi tersebut kita dapat katakan sebagai suatu kecepatan awal. Demikian juga ketika kita mengintegralkan fungsi kecepatan itu, di mana kita nanti mendapatkan suatu fungsi posisi. Maka konstanta di fungsi posisi itu adalah suatu nilai posisi awal, yakni nilai pada saat waktu T sama dengan 0. Namun, tidak semua fungsi adalah demikian. Ada beberapa fungsi-fungsi tertentu yang mana ketika kita mengintegralkan, kita perlu menggunakan suatu batas awal dan akhir. Nah, di bagian video ini saya akan memperlihatkan salah satu contoh dari fungsi tersebut. Jadi sebenarnya semua itu kembali kepada kita seberapa banyak soal-soal atau seberapa sering kita berlatih soal-soal fisika. Nah, dari sana kita akan dapat menilai apakah fungsi yang kita integralkan itu perlu menggunakan batas atau tidak. Nah, di sini ada bagian yang ingin saya tekankan kepada adik-adik yang sedang belajar fisika pada saat ini, yakni bahwa berlatih soal-soal fisika adalah sangat penting, khususnya pada kita yang memang suka dengan bidang fisika. Saya sering melihat beberapa adik-adik yang mungkin mengalami kendala ketika menyelesaikan sebuah soal fisika lalu memposting soal fisika tersebut dengan memfoto atau mengetik soal itu dalam forum-forum fisika tertentu, lalu berharap ada kawan-kawan yang menjawabnya. Tentu hal ini tidak salah, namun alangkah lebih baiknya apabila kita juga telah terlebih dahulu memikirkan apa yang kita sudah coba pikirkan mengenai soal tersebut. Karena jika kita hanya berharap ada orang lain yang menyelesaikannya untuk kita, kita tidak akan belajar apapun dari hal tersebut. Nah, saran saya adalah ketika adik-adik menjumpai kesulitan ketika belajar, mungkin salah satunya adalah cobalah untuk membuat suatu kelompok belajar di sekolah dengan mengajak kawan yang memang diharapkan juga mengerti tentang fisika. Hal itu akan lebih membantu di mana di kelompok belajar itu kita dapat berdiskusi lebih jauh dan kita juga akan melatih diri kita untuk mempelajari fisika. Nah, sekarang salah satu soal yang akan saya bahas di sini adalah benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal, jadi V0-nya 0. Lalu benda ini mendapatkan suatu perlambatan A gesek yang nilainya sama dengan minus suatu angka K dikalikan kecepatan benda tersebut. Nah, arti dari ini adalah bahwa arah dari perlambatan yang diakibatkan oleh gesekan itu arahnya selalu berlawanan dengan arah kecepatan. Jadi ada tanda minus di sini. Nah, ketika benda ini jatuh ke bawah, maka kita tahu nilai kecepatannya negatif, jadi perlambatan A itu akan bernilai positif. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan suatu fungsi kecepatan? Kita sekarang lihat bahwa percepatan total yang dimiliki oleh benda ini adalah percepatan akibat gesekan itu minus K dikali V, lalu juga ada akibat tarikan gravitasi bumi min G. Nah, kita tahu bahwa percepatan di sini merupakan suatu turunan dari fungsi kecepatan terhadap waktu.
Jadi saya tuliskan seperti ini. Nah, kita lihat ketika kita menjumpai suatu persamaan seperti ini, hati-hati ketika kita menyelesaikannya, sebab di sini ada notasi diferensial yaitu dv dengan variabel kecepatan, sementara fungsi kecepatan ada di ruas sebelah kanan. Jadi yang ingin saya perlihatkan adalah bagaimana kita menyelesaikan ini. Nah, pertama kita bisa tuliskan dv lalu per dt sama dengan minus k kali v plus g. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian integral sebelumnya, yaitu bahwa ketika kita mengintegralkan sebuah fungsi, maka notasi diferensial itu juga harus sama. Jadi kita harus pindahkan fungsi k kali v plus g ini ke ruas sebelah kiri. Nah, setelah kita pertemukan mereka di mana ada fungsi v, lalu ada dv, baru kita bisa mengintegralkan fungsi-fungsi ini. Nah, di sini ketika nanti kita mengintegralkan, kita perlu menggunakan suatu batas. Untuk waktu, dari waktu t0 sampai dengan t, lalu untuk kecepatan dari suatu kecepatan awal 0 sampai dengan kecepatan akhir v.